Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membawakan materi Muhammadiyah sebagai gerakan organisasi yang beranggotakan yang pertama adalah Nadia Arina Nabila Sofa, yang kedua adalah Miftahul Rizka, dan terakhir adalah saya sendiri Marhama Sana. Baik, untuk subbab pertama dan kedua akan dibawakan oleh Nadia Arina. Dipersilahkan. Yang pertama adalah tentang organisasi, definisinya. Nah, organisasi itu adalah kesatuan kelompok kerjasama antar orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama, atau suatu badan yang terdiri atas tenaga manusia dan peralatan yang disusun secara teratur dalam hubungan kerjasama sedemikian rupa sehingga dapat melaksanakan suatu tugas pokok tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Nah, dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa secara umum suatu organisasi memiliki prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama adalah adanya suatu kelompok. Nah, suatu kelompok orang, baik itu dalam bentuk suatu lembaga formal dan konstitusional, dapat tidak formal, dapat berskala besar maupun kecil, dapat berskala regional, nasional, dan internasional. Yang kedua adalah adanya kerjasama, baik kerjasama dalam bidang usaha ekonomi, pendidikan, keagamaan, politik, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, adanya tujuan yang disepakati. Tujuan itu disepakati dan ditetapkan bersama-sama karena akan dicapai secara bersama-sama pula. Kemudian yang keempat itu ialah adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, anggaran dasar itu berisi prinsip-prinsip dasar organisasi sebagai landasan ideal dalam menggerakkan organisasi. Dan anggaran rumah tangga itu berisi prinsip-prinsip kerja operasional agar suatu organisasi dapat berjalan secara tertib, teratur, dan terukur. Kemudian, manfaat-manfaat dari organisasi yang pertama adalah seseorang itu dapat memperoleh pengalaman berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, baik itu kultur, sosial, pendidikan, dan juga karakter. Kemudian yang kedua, seseorang itu akan semakin dewasa, kemudian juga dapat menekan sikap egois atau ananiah dan menghargai orang lain, serta dapat membangun kebersamaan, karena berada dalam suatu sistem aturan yang harus ditaati secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah dapat menuangkan dan mengembangkan ide dan pemikiran dalam musyawarah untuk menyelesaikan persoalan organisasi. Karena dalam organisasi modern, musyawarah adalah suatu prinsip yang harus ditegakkan untuk menyelesaikan setiap dimensi persoalan. Kemudian yang keempat, seseorang itu akan memperoleh pengalaman manajerial dan kepemimpinan untuk mempersiapkan diri menjadi manajer dan leader yang baik. Yang terakhir, seseorang itu dapat mendapatkan manfaat dunia dan akhirat, terlebih organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftahul Rizka. Dipersilahkan. Baik, struktur organisasi Muhammadiyah bisa kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama itu ada pimpinan pusat atau PP. Nah, pimpinan pusat ini yang paling tinggi ya. Habis itu di bawah ada pimpinan wilayah atau PWM. Setelah itu ada pimpinan daerah atau PDM. Setelah itu ada pimpinan cabang. Dan yang terakhir ada pimpinan ranting. Kedudukan dan fungsinya, yang pertama itu pimpinan pusat, pimpinan yang paling tinggi. Fungsinya itu melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi wilayah. Yang kedua, penyelenggara pembinaan dan pengelolaan Muhammadiyah. Dan yang ketiga, sebagai penyelenggara pembinaan dan pengawasan amal usaha. Dan yang keempat, perencanaan program dan kegiatan. Yang kedua ada PWM atau tingkat wilayah. Yaitu kalau wilayah itu setingkat dengan provinsi. Fungsinya itu melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi daerah. Dan yang kedua sebagai penyelenggara pembinaan dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah. Dan yang ketiga sebagai penyelenggara pembinaan dan pengawasan amal usaha. Dan yang keempat sebagai perencanaan program dan kegiatan. Selanjutnya ada
Pimpinan Muhammadiyah tingkat daerah dalam daerahnya melaksanakan kebijakan pimpinan yang di atasnya. Nah, yang fungsinya itu melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi cabang. Dan yang kedua sebagai penyelenggara pembinaan dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah. Dan yang ketiga sebagai penyelenggara pembinaan dan pengawasan amal usaha. Dan yang terakhir sebagai perencanaan program dan kegiatan. Selanjutnya ada pimpinan cabang yaitu setingkat dengan kecamatan. Fungsinya itu melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi ranting. Dan yang kedua sebagai penyelenggara Muhammadiyah dan yang ketiga penyelenggara amal usaha. Dan yang terakhir ada pimpinan ranting, yaitu memimpin Muhammadiyah dalam rantingnya, yaitu memimpin Muhammadiyah dalam setingkat dengan desa. Nah, fungsinya itu memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pimpinan di atasnya. Yang kedua, membimbing dan meningkatkan kegiatan anggota dalam ranting sesuai kewenangannya. Dan yang terakhir sebagai membina, membimbing, dan mengintegrasi dan mengordinasikan kegiatan organisasi otom tingkat ranting. Materi berikutnya mengenai organisasi otonom Muhammadiyah. Merupakan organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu, dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, dalam Muhammadiyah ini ada 7 organisasi otonom. Yang pertama ada Aisyah, yang kedua adalah Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, yang terakhir adalah Hizbul Waton. Struktur dan kedudukan. Organisasi otonom atau Orto Muhammadiyah sebagai badan yang mempunyai otonomi dalam mengatur rumah tangga sendiri, mempunyai jaringan struktur sebagaimana halnya dengan Muhammadiyah, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah. Orto Muhammadiyah dibentuk di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai fungsi khusus dalam Persyarikatan Muhammadiyah, mempunyai potensi dan ruang lingkup nasional, merupakan kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah. Lalu pembentukan Orto Muhammadiyah ditetapkan oleh Tanwir Muhammadiyah atau lembaga permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar Muhammadiyah dan dilaksanakan dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Adapun tujuan pembentukan Orto Muhammadiyah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas Persyarikatan Muhammadiyah, pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah, dinamika Persyarikatan Muhammadiyah, yang terakhir adalah kaderisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Mungkin itu cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.